Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga kepada Ibu Endah Puspitasari SEMM selaku dosen pengampu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami mahasiswa dari Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas materi kali ini yang berjudul tentang sistem pendukung keputusan. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Sifanur Faujiah. Yang kedua, Aji Noval Munandar. Yang ketiga, Yuni Wahyuni. Dan yang keempat, Irawati. Untuk pembahasan materi pertama, saya persilahkan kepada saudara Aji Noval Munandar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Noval Munandar, NIM 340 318 0124, kelas akuntansi E. Sini saya akan menerangkan tentang pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasian untuk masalah dengan kondisi semi struktur dan tak berstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi struktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Tujuan dari ini adalah membantu menyelesaikan masalah semi struktur, mendukung manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah, dan meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Sprague dan Watson mendefinisikan sistem pendukung keputusan sebagai sistem yang memiliki 5 karakteristik utama, yaitu 1. Sistem berbasis komputer. 2. Digunakan untuk membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang keempat, melalui cara simulasi yang interaktif. Dan yang kelima, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuni Wahyuni dengan NIM 34031180131. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai komponen sistem pendukung keputusan. Dikutip dari kajianpustaka.com, secara umum sistem pendukung keputusan dibangun oleh 3 komponen besar, yaitu database management, model base, dan software system atau user interface. Yang pertama adalah database management. Database management merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. Data yang merupakan suatu sistem pengambil keputusan dapat berasal dari luar maupun dari dalam lingkungan. Untuk keperluan sistem pendukung keputusan, maka diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Selanjutnya, yang kedua adalah model base. Model base merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, dan hal-hal terkait lainnya.
Model base memungkinkan pengambil keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah user interface. Terkadang disebut juga sebagai subsistem dialog, merupakan penggabungan dari komponen sebelumnya, yaitu database management dan model base yang disatukan dalam komponen ketiga, yaitu user interface. Setelah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti oleh komputer, user interface menampilkan keluaran sistem bagi pemakai ke dalam sistem pendukung keputusan. Materi selanjutnya adalah tahap-tahap pengambilan keputusan. Menurut Herbert S. Simon dalam Kadarsah tahun 2002 halaman 15-16 menyatakan bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pemahaman atau intelligent phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Yang kedua adalah tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Tindakan atau solusi tersebut merupakan representasi dari kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap pemilihan atau choice phase. Tahap ini dilakukan di antara berbagai solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir adalah tahap implementasi atau implementation phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Faujiah, kelas akuntansi E dengan NIM 3403180129. Baik, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Berikut ini terdapat beberapa sistem pendukung keputusan, terdiri dari 3 di antaranya. Yang pertama, sistem pendukung keputusan atau sering disebut dengan spesifik DSS. Yang kedua, pembangkit sistem pendukung keputusan atau disebut dengan DSS generator. Dan yang ketiga, peralatan sistem pendukung keputusan atau DSS tools. Materi ini dikutip dari maksumuniversity.co.id. Pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang atau secara rutin. Untuk informasi yang dibutuhkan yaitu secara spesifik, terjadwal, detail, dan sempit. Jadi, prosedur yang diambil dengan keputusan ini sangatlah jelas. Keputusan ini diambil terutama untuk manajemen tingkat bawah. Contoh diantaranya seperti keputusan pemesanan barang, kelayakan lembur, dan juga penagihan piutang. Yang kedua, adanya keputusan semi terstruktur, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus diambil oleh pengambil keputusan. Seperti contoh diantaranya adalah pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, dan pengendalian persediaan. Dan untuk yang ketiga adanya keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini adalah keputusan yang rumit karena tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut dari sebuah pengalaman dan bersifat eksternal.
Keputusan ini terjadi pada umumnya pada manajemen tingkat atas. Untuk informasi yang dibutuhkan yaitu secara umum, eksternal, dan luas. Contohnya diantaranya adalah untuk pengembangan teknologi baru, perekrutan eksekutif, dan keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Materi ini dikutip dari fatihah.web.id. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu adalah tingkat teknologi dalam sistem pendukung keputusan. Terdapat 3 keputusan dalam perangkat ini, baik mau perangkat lunak ataupun perangkat keras. Masing-masing berdasarkan tingkat kemampuan, tingkat perbedaan teknik, dan lingkungan tugas yang akan dikerjakan. Ketiga tingkatan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, sistem pendukung keputusan atau sering disebut dengan spesifik DSS. Yang kedua, pembangkit sistem pendukung keputusan atau disebut dengan DSS generator. Dan yang ketiga, peralatan sistem pendukung keputusan atau DSS tools. Materi ini dikutip dari maksumuniversity.co.id. Nama saya Irawati dengan NIM 3403180128. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Dikutip dari maksumuniversity.co.id, metode SPK sistem pendukung keputusan. Untuk membuat sistem pendukung keputusan dapat menggunakan metode algoritma pendukung keputusan. Adapun metode sistem pendukung keputusan atau disebut dengan DSS (Decision Support System) sangatlah beragam. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain: yang pertama, metode SAW. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Yang kedua, metode AHP. AHP, Analysis Hierarchy Process, merupakan salah satu teknik dalam pengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, kita mempunyai kriteria sebagai dasar penilaian dan kita juga akan dihadapkan dengan lebih dari satu alternatif pilihan. Jika alternatif pilihan tersebut hanya ada 2, mungkin masih mudah buat kita untuk memilih. Akan tetapi, jika alternatif tersebut lebih dari 2, maka cukup sulit bagi kita untuk memutuskannya. Yang ketiga, metode fuzzy logis. Logika fuzzy merupakan teknik atau metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang mempunyai banyak jawaban. Fuzzy logis merupakan logika bernilai banyak atau multi-valued logis yang mampu mendefinisikan nilai di antara keadaan yang konvensional, seperti benar atau salah, iya atau tidak, hitam atau putih, dan lain-lain. Penalaran logika fuzzy menyediakan cara untuk memahami kinerja sistem dengan cara menilai input dan output sistem dari hasil pengamatan. Kelebihan logika fuzzy ada pada kemampuan penalaran secara bahasa, sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematis yang kompleks dari objek yang akan dikendalikan. Yang keempat, metode Topsis. Metode Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang pada tahun 1981. Metode ini merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Yang kelima, metode Weighted Products atau WP. Weighted Product adalah metode penyelesaian dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan.
Keuntungan sistem pendukung keputusan atau SPK. Beberapa keuntungan penggunaan sistem pendukung keputusan antara lain adalah sebagai berikut. Surbakti 2002. Yang pertama, mampu mendukung secara pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks. Yang kedua, dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Yang ketiga, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang beberapa pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Yang keempat, pandangan dan pembelajaran baru sebagai fasilitator dalam komunikasi. Yang kelima, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Yang keenam, menghemat biaya dan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketujuh, menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat. Yang kedelapan, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dengan sedikit usaha. Yang kesembilan, meningkatkan produktivitas analisis. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.